persona kamu. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Paulus menceritakan Paskah itu, korban Kristus itu dia ceritakan tersalib Yesus. Ya, rupanya tidak seperti manusia lagi. Ya, dia dihancurkan. Seluruh tubuhnya hancur. Tubuh jiwa rohnya hancur. Karena ditinggal oleh Bapaknya sampai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Itu penderitaan yang sangat dalam. Ya. Tapi saudara, bukan hanya batinnya, hanya rohnya, jiwanya, juga tubuhnya. Hancur dia. Ya, dihancurkan. Supaya dari kehancurannya itu, saudara mendapatkan pemulihan. Oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Jadi seluruh tubuh Kristus itu adalah obat yang menyembuhkan. Ya, menyembuhkan seluruh tubuh. Jadi pandang Yesus ketika engkau dalam pergumulan, berdoalah. Ya, guru saya mengatakan, Pendeta Enjono, dia mengatakan kalau berdoa yang kita resapi itu bukan masalah. Sekali lagi, yang kita resapi bukan masalah. Tapi korban Kristus di kayu salib itu, ya korban Kristus di kayu salib itu sampai meresapi hidup kita. Sampai meresapi hidup kita. Sampai korban Kristus itu kita tenggelam dalam korban Kristus. Kalau ini sudah meresapi saudara, meresap dalam dirimu, maka mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Rupa Kristus dilukiskan di depanmu ketika berdoa. Bagaimana dia mengasihi engkau. Mengasihi engkau lebih daripada dia mengasihi dirinya. Ya, dia korbankan dirinya untukmu yang terkutuk, untukmu orang berdosa. Dia menanggung kutuk bagimu. Dia menanggung kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Jadi sekarang sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Bebas saudara. Ya, Yesus itu tersalib membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Supaya apa? Supaya berkat Abraham turun padamu. Berkat apa? Berkat Abraham. Ya, Abraham itu bapak orang percaya, diberkati. Ya, bahkan dikatakan oleh korban Kristus, roh itu diberikan kepada kita. Bukan roh dunia yang membuat kita takut. Jadi korban Kristus ini mengubah roh dunia yang ada padamu menjadi rohnya Allah. Roh yang diberikan kepada Abraham. Oleh roh itu kita berkata, ya Abba, ya Bapa. Ya, tadi dikatakan begitu ya. Nah, saya baca dulu coba Galatia pasal 3 tadi. Ayatnya 13. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Lewat korban Kristus yang saudara resapi, saudara mendapatkan roh Allah. Roh yang menghilangkan ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian. Ya, berani menghadapi apapun. Ya, menjalani hidup zaman sulit berani saudara. Karena roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kesembuhan Tuhan beri, roh Tuhan beri padamu. Apalagi yang kurang. Roh itu kekuatan.
kuasa Allah menyertai engkau. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita pandang salib Kristus. Salibnya selamat mulia. Dosaku disucikan. Yesus bawaku, semua nyanyi, dekat ke salibmu, air hidup di Kalvari, alirkan padaku salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, lidnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari, datanglah pada salib Tuhan. Datanglah pada salibnya yang kudus. Di sana dia menyelesaikan masalahmu. Dia berkata, sudah selesai. Di sana dia tebus segala dosamu. Di sana disembuhkan segala penyakitmu. Di sana segala kutuk hukum Taurat dibatalkan, diganti menjadi berkat. Roh Kudus diberi padamu hari ini, roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian. Bahkan sekaligus dia mau memelihara tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna. Dia yang memelihara engkau di masa-masa yang sulit.
Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia memelihara engkau seperti Israel dipelihara di padang gurun selama 40 tahun. Di sana tidak ada pertanian, tidak ada pabrik roti, tidak ada pabrik tepung, tapi tiap hari Tuhan berikan mana turun dari sorga, roti turun dari sorga. Mari Tuhan memelihara saudara. Kalau ada penyakit, mari jamah penyakitmu. Saya akan berdoa buat saudara. Jamah penyakitmu. Jamah penyakitmu. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang sakit, baik penyakit tubuh, jiwa, roh mereka. Hari ini lewat firman-Mu menyembuhkan mereka. Sebab Engkau sudah menyembuhkan kami 2000 tahun lalu di Gunung Golgota. Engkau menyembuhkan umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit apapun namanya, tumorkah, kankerkah, penyakit apa saja namanya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kepada mereka kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Dan kalau mereka hidup dalam dosa, darah-Mu mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus mengampuni engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kau tidak punya apa-apa, Tuhan Allah kita besar, Jehovah Jireh, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah gagal, selalu berhasil akan apa yang diutuskan Tuhan kepada firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita berdiri kita dalam doa. Kami berdoa syafaat juga Tuhan buat masyarakat sekeliling kami, buat keluarga kami, buat bangsa kami, buat dunia ini yang sedang merana sekarang karena COVID-19. Ampunilah Tuhan, ampunilah bangsa-bangsa di dunia, ampunilah pemerintah-pemerintah di dunia, masyarakat di dunia ini Tuhan, yang berlaku angkuh, yang hidup dalam dosa dan kekerasan. Ampuni mereka yang tidak mengakui juga ketuhanan-Mu. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami semua Tuhan. Semua kami hamba-hamba-Mu, semua umat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Basuhlah pelanggaran kami oleh darah Yesus yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap umat-Mu, bahkan seluruh umat manusia yang sedang terpapar karena penyakit. Tolong mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Dan kami yang sehat ini, biarlah kami bersyukur kepada Tuhan. Kami beribadah padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati yang mengikuti acara ini, baik di kota, di desa-desa, hamba-hamba-Mu yang merintis pelayanan. Cukupi kebutuhan mereka. Umat-Mu dalam kesulitan, cukupi kebutuhan mereka. Kalau burung-burung Kau pelihara, terlebih kami umat-Mu Kau pelihara dengan cara-Mu yang ajaib. Kami hidup dari percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.